perintahnya dari Allah. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka berangkat haji ke Baitullah. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, maka pasti mereka akan datang menujumu, baik yang berjalan kaki atau yang berkendaraan. Mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi ini. Ribuan tahun yang lalu Nabi Ibrahim sudah mengumumkan itu. Ya, wa adzin fin nasi bil hajj, perintahnya dari Allah. Wahai Ibrahim, umumkan kepada manusia agar mereka berangkat haji ke Baitullah. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, maka pasti mereka akan datang menujumu, baik yang berjalan kaki atau yang berkendaraan. Mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi ini. Jadi kalau ada yang mengatakan nunggu panggilan siapa gitu ya, takutnya nanti keburu dipanggil malaikat maut. Nah kan nggak bisa nolak ya. Bahkan Nabi memberi ancaman, siapa yang mampu untuk berangkat haji tapi tidak mau berangkat ke sana, maka silahkan saja mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Artinya Nabi enggan mengakui dia sebagai pengikutnya dong. Ya Allah, na'udzubillah ya, na'udzubillah. Nah insya Allah sih kalau kita mah pengen banget ya. Cuman masalahnya itu sudah dapat porsi haji juga kan nunggunya lama. Ya, nunggunya lama, masya Allah. Ya, tidak apa-apa Pak, ya, tidak apa-apa. Kalau Allah menghendaki, doa yang kuat, ya, usaha sudah, kita sudah daftar, sudah dapat porsi. Yang belum sudah berusaha membuka rekeningnya, begitu kan? Berarti benar tuh niatnya. Ya kalau cuman pengen doang, ya nggak dibuktikan mah nggak pernah ngumpulin uangnya. Ya itu sih berhayal namanya ya. Ya kalau betul-betul ingin ada upaya, yuk kumpulkan sedikit-sedikit, kita nabung. Walaupun barangkali secara lahiriah, aduh kayaknya nggak mungkin saya bisa berangkat. Umur udah 50. Kalau daftar tahun ini juga harus nunggu 30 tahun misalnya. Kayaknya buru nggak ada saya. Nggak apa-apa Pak. Niat yang kuat itu dicatat oleh Allah. Dan pasti nanti anak cucu kita, ahli waris kita akan melanjutkan niat baiknya. Bapak itu ya, pasti tahu mereka. Orang tuanya punya keinginan yang kuat untuk itu. Mereka yang akan berangkat ke sana menggantikan kita. Sama saja ya. Jadi nggak usah kecil hati, nggak usah kecil hati. Ya kalau ada yang ada mah bari sambil nunggu ya. Ya umroh kan masih bisa umroh mah. Ya. Jadi berarti dikabulkan doanya Nabi Ibrahim dia, bahwa hati manusia itu dibuat cenderung ke sana. Betul, siapapun. Ya siapapun. Bahkan yang sudah pernah berangkat ke sana, ada nggak yang kapok Pak? Ada nggak cerita orang yang kapok, saya mah nggak bakal lagi balik lagi ke Mekah? Ada nggak yang begitu? Nggak ada Pak, nggak ada. Biar kata misalnya cerita orang haji yang disanya kesusahan juga karena kesasar mulu, gitu, tetap aja di hatinya pengen balik lagi ke sana, pengen balik lagi ke sana. Apalagi haji, ya Allah. Nikmatnya luar biasa Pak. Tidak akan pernah menemukan kenikmatan seperti haji itu. Ya. Makanya agak susah untuk bisa terulang kalau haji ya. Karena untuk kita daftar lagi juga kan ada aturannya. Setelah 5 atau 10 tahun itu baru boleh daftar lagi. Untuk haji kedua kali.
Belum lagi menghargai mereka yang masih ngantri kan. Jadi untuk haji agak susah terulangnya. Mungkin kalau umroh masih bisa kita berulang-ulang. Ayo kita lanjutkan kembali. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Anugerahkanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan ya Allah, agar mereka bersyukur. Ini doanya Nabi Ibrahim loh Pak. Negeri yang kering, tidak ada tanaman yang tumbuh di sana, didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan hati orang-orang cenderung kepada mereka. Akhirnya ada Bani Zurhum jadi penduduk pertama, terus berdatangan. Lalu doa berikutnya apa? Limpahkan rezeki berupa buah-buahan ke negeri itu ya Allah. Terbukti tuh hari ini di Mekah itu, walaupun tidak banyak pohon-pohon buah, tapi berbagai macam buah ada di sana Pak. Sayur mayur lengkap, ya, ya enggak? Ya walaupun tetap ada yang memang khas, yang ada di sini tidak ada di sana. Makanya jamaah haji yang gitu supaya nggak kangen dengan sambel, dengan rendang begitu ya bawa kan? Nah, ya, karena emang di sana nggak ada itu. Tapi apapun buah-buahan itu ada Pak di sana itu ada. Ya, di supermarket itu lengkap buah-buahan itu. Masya Allah ya. Aduh. Ya kalau di Palestina memang tempatnya subur Pak. Syam, wilayah Syam, Syam itu kan apa? Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina, itu Syam. Itu negeri yang subur dari dulu. Ya, dari dulu sampai sekarang. Jadi Palestina itu subur, Pak. Ya, buah-buahannya itu bagus-bagus, semangkanya gede-gede itu dari Palestina, Pak. Nah, kalau Mekah itu ya memang kering begitu, ya. Ya wallahu a'lam. Makanya ada yang membantah kalau tempo hari hujan deras terus banyak tumbuh rerumputan sehingga pegunungannya tampak hijau, ya. Ya ada yang mengatakan kan itu pertanda kiamat katanya. Tapi penduduk sana ada yang membantah, itu sih bukan pertanda kiamat. Memang biasa begitu kalau hujan beberapa hari ya tumbuh. Tapi setelah sekian hari juga kering lagi itu. Ya. Nggak seperti di kita itu kan iklimnya walaupun hujan jarang tapi kan lembab. Kalau di sana kering, Pak. Kelembaban udaranya itu sangat rendah sekali. Makanya keringat di sana itu nggak seperti di kita. Benar nggak? Kalau di kita kan berkeringat langsung lengket, nggak enak di badan. Kalau di sana walaupun keringetan cepet kering deh. Makanya nggak bau tuh. Baju juga. Ya. Masya Allah. Aduh, kapan ya kita bisa rombongan ke sana, Pak? Masya Allah. ayo Pak nabung, Pak. Ya. Nanti ngajinya di itu tuh, di rooftopnya Masjidil Haram ya, Masya Allah. Aduh, enak di situ tuh, Pak. Saya pernah bawa jamaah ke sana itu bikin khataman di sana. Khataman Quran di rooftopnya itu, yang di atas, habis asar sampai menjelang maghrib itu selesai. Wah, nikmat banget itu. Kenapa? Iya. Ya Allah. Bolehlah. Ya. 2030, Pak. Masih ada enggak? Kenapa? Kan katanya 2030 target selesai itu programnya. Ya. Ya, pembangunan Masjidil Haram ini targetnya itu 2030 selesai. Walaupun ada target berikutnya sampai 2050 ya. Tapi nah 2030 itu sudah punya wajah baru nanti itu. Masjidil Haram tuh. Nah, nanti seperti apa ya? Kita pengen tahu juga tuh.
Ya kalau tawafnya yang pakai skuter sih sekarang udah ada Pak. Ya, iya, pakai mesin gitu. Skuter bisa berdua begitu. Tapi di lantai atas, tuh. Tinggal bayar aja. 280 itu satu paket dari mulai tawaf sama sa'inya itu. Yuk lanjut lagi ya. Apa lanjutannya? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Dan tidak ada bagi Allah sesuatu apapun itu di bumi ataupun di langit yang tersembunyi dan tersamar baginya. Nah, ini doa dari Nabi Ibrahim berikutnya. Ya, menyatakan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi kami ya Allah. Artinya apa? Ini kan sebetulnya munajat Nabi Ibrahim, ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Jadi Nabi Ibrahim tidak perlu merengek, merinci semua apa yang diinginkannya begitu. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan. Udah begitu aja pernyataannya itu. Hakikatnya apa yang tersimpan di balik kata-kata doanya itu kira-kira? Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Saya tinggalkan istri dan anak saya ini di lembah yang tidak ada tanaman sedikit pun, tidak ada orang yang tinggal di situ. Saya berharap gitu dengan permohonan tadi itu. Banyak keinginan dan harapanku, Engkau Maha tahu ya Allah. Gitu. Ya. Termasuk Nabi Musa pada saat mentok dikejar oleh Fir'aun, doanya apa? Doanya apa, Pak? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Terus wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada permintaan doa, Pak. Nabi Musa cuma mengatakan, ya Allah, bagimu segala puji, kepadamu tempat kami mengadu, Engkaulah tempat memohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Nggak minta apa-apa, pasrah aja udah. Ya Allah, Engkau Maha tahu, ya, berikan kami yang terbaik. Begitu kan berarti kira-kira hakikatnya mata. Engkau segala puji, apapun yang terjadi ini adalah kehendakmu ya Allah. Dan semua kehendakmu itu tidak mungkin ada hikmahnya. Tidak ada yang buruk dari apa yang Engkau kehendaki. Itulah maknanya. Itu Rabbana lakal hamd wa ilaikal mustaka, kepadamu tempat mengadu ya Allah. Saya tidak bisa lagi berpikir harus kemana ini lari. Ke depan laut, mundur lagi, Fir'aun sudah mengejar, kemungkinannya mati. Hanya Engkau yang Maha tahu ya Allah. Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Begitu Pak. Jadi kalau munajat nggak usah merengek, apalagi dirinci satu persatu permintaannya ya. Allah Maha tahu itu, ya. Allah Maha tahu. Cukup sholat aja. Karena sholat itu kan kata Nabi, orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah, menyampaikan isi hatinya. Bukankah dalam setiap bacaan sholat itu ada doa? Ya. Bahkan di antara sujud, duduk antara dua sujud di situ, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, minta rezeki di situ ada Pak. Ya, cuma sayangnya kita sering kosong hatinya sehingga nggak ada penghayatan dalam setiap doa itu. Padahal
Kalau orang sakit betul-betul minta saat duduk antara dua sujud nih, ya, wa'afini wa'fu anni, kan ada itu kan? Wa'afini wa'fu anni, berikan saya afiah ya Allah. Apa afiah itu? Kesehatan dan keselamatan. Coba kalau betul-betul dengan hatinya saat mengucapkan wa'afini, berikan saya sehat, afiat ya Allah, gitu, tujukan pada penyakit yang sedang dia rasakan. Saya yakin kalau betul-betul seperti itu doanya saat sholat, sembuh Pak. Ya sayangnya kan masalahnya kita ini sering terbawa setan ya. Begitu Allahu Akbar itu yang diingat bukan Allah lagi, bukan sholat gitu. Wah semuanya. Makanya penting kita paham bacaan sholat ya. Nah mungkin harusnya ada satu sesi kita mempelajari bacaan sholat supaya hafal tuh Pak. Allahu Akbar kabiro, gitu dihafal perkatanya tuh ya. Iya, kalau tempo hari kan kita belajar terjemah nih. Nah mungkin mestinya ada tuh pelajaran itu, mempelajari bacaan sholat supaya saat kita baca wajjahtu wajhiya lillazi, itu hadir hatinya dengan makna. Mau nggak Pak belajar itu Pak? Jujur loh ya, jujur kita harus mengakui kebanyakan orang Islam yang sholat, yang bacaan sholatnya apal dari kecil dulu, karena belajarnya juga ngapal kan, bukan lihat tulisan. Tiap ngaji di madrasah tuh di dinia, tiap pertemuan tiap hari pasti hafalan bacaan sholat kan, rame-rame. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro, terus sampai salam, sampai hafal Pak. Tapi kalau ditanya maksudnya apa, maka nggak banyak yang tahu itu. Bolehkah kita agendakan nanti Pak? Ya, selingan sekali ya. Nah, kita selipkan itu. Yuk kita lanjut lagi. Rabbana tadi sudah ini. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Jadi ternyata setelah Nabi Ibrahim menempatkan Ismail dan ibunya Hajar di Baitullah, tidak lama setelah itu Siti Hajar itu Siti Sarah juga hamil Pak. Di mana berita gembiranya ini kan disampaikan oleh 3 orang malaikat yang mau menghancurkan kampung Sodom, negerinya wilayah kaum Nabi Lut. Itu kan itu masih saudaraan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu. Berdekatan itu di daerah Yordania itu. Letaknya Sodom itu kurang lebih di situ. Ya 14 km ya arah dari pokoknya 14 kilo dari Laut Mati itu ada di situ. Nah, mereka yang 3 orang malaikat ini mau datang ke Nabi Lut tapi mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Kan ada kisahnya waktu itu ya di surat Hud. Ya. Sampai-sampai Nabi Ibrahim saking senangnya kedatangan tamu, kan wujudnya manusia. Apa yang dilakukan? Motong anak sapi. Bukan kambing lagi Pak. Ya, anak sapi tuh disajikan untuk tamu yang 3 orang. Tapi setelah disajikan gak ada yang nyentuh satupun kan. Sampai ketakutan. Ini kenapa gak ada yang mau makan? Barulah mereka cerita, kami bukan manusia, kami malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa istrimu nanti akan melahirkan anak. Itu sampai Siti Sarahnya menepuk-nepuk pipi itu, gitu. Berasa nggak percaya begitu. Benarkah ini gitu?
Nah, nah, jadi ternyata akhirnya hamil dan melahirkan Ishak. Makanya pernyataan Ibrahim berikutnya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia di usia tuaku putra yang bernama Ismail dan Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku itu maha mendengar doa. Makanya jangan pernah putus asa, Pak. Siapapun yang hari ini sampai dengan saat ini belum diberi keturunan, teruslah meminta. Lihat Nabi Ibrahim, berapa puluh tahun dikabulkan. Itu Nabi loh, Pak. Apalagi kita dong ya. Ya makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebahagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Begitu maknanya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin lainnya pada hari ditegakkannya perhitungan amal. Ada yang mempertanyakan, kenapa Nabi Ibrahim meminta ampunan untuk kedua orang tuanya? Bukankah kedua orang tuanya itu tidak beriman, begitu ya? Maka ada yang berpendapat bahwa ibunya Ibrahim katanya itu beriman, Pak. Memang ayahnya kan pembuat patung berhala itu, tapi ibunya beriman. Ya. Kedelapan, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan, hisaban amal dan pembalasan. Dah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.